Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA 2. Nama saya Nikita Pradya Ozari. Nama saya Salma Renata. Nama saya Nurul Ismina Sution. Nama saya Natis Pratiwi. Akan menunjukkan praktikum mempelajari osmosis yang terjadi melalui selaput membran semi-permeabel alami dan mengamati proses terjadinya difusi serta membuat rancangan model sintesis protein. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kegiatan 1. Pertama, mengapa pada percobaan ini menggunakan bahan telur mentah? Karena cairan telur mentah mempunyai konsentrasi hipotonik dan hipertonik, sehingga lebih mudah untuk melakukan percobaan. Yang kedua, mengapa pada ujung telur yang tumpul bagian dikelupas hanya cangkangnya saja? Agar cairan dalam tersebut tidak tumpah ke dalam air. Yang ketiga, mengapa ujung telur yang lancip dilubangi hingga menembus cangkang pada selaput telur? Untuk memasukkan sedotan dan mengamati peningkatan konsentrasi telur. Nomor 4. Mengapa harus ditancapkan sedotan pada ujung telur yang lancip? Agar kita dapat melihat cairan dari dalam telur yang naik. Nomor 5. Mengapa harus ditetesi lilin ke bagian telur tempat masuknya sedotan? Agar sedotan dan telur menjadi rapat atau tidak bocor. Nomor 6. Mengapa pada percobaan ini menggunakan air kemasan mineral? Agar terjaga kesterilannya. Yang ketujuh, apakah yang terjadi ketika ujung telur yang tumpul direndam ke dalam air kemasan mineral? Mengapa hal itu bisa terjadi? Telur yang direndam dalam air dan dikupas cangkangnya akan terlihat adanya gejala perubahan osmotik di dalam telur yang mengakibatkan tekanan luar dari air yang mengalami kenaikan cairan di dalam sedotan yang sudah ditusukkan. Nomor 8. Cairan yang berasal dari manakah yang naik ke atas sedotan? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Cairan putih telur naik ke dalam sedotan karena air yang berperan sebagai pelarut mempunyai konsentrasi rendah atau hipotenik yang akan berpindah ke cairan telur yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi atau hipotenik melewati selaput membran telur yang selektif permeabel dengan melawan gradien konsentrasi melalui proses osmoregulasi. Jadi kesimpulannya adalah proses osmosis dapat diartikan sebagai proses naiknya cairan yang terdapat dalam telur yang merupakan proses perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Cairan dalam telur dapat naik ke atas karena air memiliki konsentrasi rendah atau hipotonik, akan berpindah ke cairan telur yang berkonsentrasi tinggi atau disebut hipertonik melewati selaput membran yang selektif permeabel. Konsentrasi melalui proses osmoregulasi Jadi, air tersebut yang mengakibatkan tekanan cairan pada telur
naik dari konsentrasi rendah ke tinggi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada air mineral setelah ditambahkan tinta atau pewarna tersebut? Jawabannya, air tersebut berubah menjadi warna, tinta, atau pewarna makanan yang diteteskan. 2. Apakah tinta tersebut larut ke dalam air mineral? Bisa pewarna tersebut larut dalam air. 3. Bagaimana warna air mineral setelah ditetesi oleh tinta? Mengapa hal itu bisa terjadi? Air mineral setelah ditetesi oleh tinta berubah karena molekul-molekul tinta menyebar di dalam air. Pada peristiwa ini, setetes pewarna atau tinta dianggap sebagai larutan berkonsentrasi tinggi dan air jernih dianggap larutan berkonsentrasi rendah. Jadi kesimpulannya adalah air jernih merupakan larutan berkonsentrasi rendah, sedangkan pewarna atau tinta merupakan larutan berkonsentrasi tinggi. Jadi dapat disimpulkan peristiwa ini adalah contoh dari peristiwa difusi, yaitu perpindahan zat-zat terlarut dari larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah. Oleh karena itu, molekul-molekul tinta atau pewarna akan menyebar di dalam air. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang ada di bagian A kegiatan 3. Yang pertama, perbedaan fungsi kedua jenis ribosom, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas terletak dalam sitoplasma serta memproduksi protein untuk sel dan digunakan untuk metabolisme makanan. Sedangkan ribosom terikat melekat pada retikulum endoplasma serta memproduksi protein yang diangkut keluar dari sel dan digunakan dalam enzim pencernaan. Yang kedua, bagaimana protein dihasilkan, diolah dan ditransfer keluar sel dengan melibatkan nukleus, ribosom, RE, badan Golgi, vesikula, dan membran sel. Jadi prosesnya yaitu, yang pertama, peptida atau protein yang dihasilkan ribosom pada retikulum endoplasma kasar akan mengalami modifikasi dan mengalami transportasi ke badan Golgi dalam bentuk vesicle transport. Yang kedua, vesicle transport akan diterima oleh badan Golgi pada bagian permukaan cheese. Struktur molekul vesikula akan mengalami modifikasi. Yang ketiga, modifikasi vesikula ditentukan dengan bergeraknya bagian cheese dengan vesicle transport tadi yang tumbuh menjadi bagian cheese baru. Yang keempat, enzim yang terdapat di cheese akan mengalami perubahan menjadi trans yang berada pada bagian atas badan Golgi. Yang kelima, trans berisi enzim modifikasi protein dan menggolongkannya menjadi bentuk yang lebih kecil yaitu lisosom. Keenam, atau yang terakhir, trans yang lepas dari badan Golgi dikenal dengan lisosom. Lisosom akan mencerna makanan dan sisanya akan ditransfer keluar sel. Sekian dari kami.